Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi, NIM 216410104. Saya akan menjelaskan tentang konsep sistem dan sistem informasi. A. Konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi berfungsi menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara tepat. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Bila kebutuhan umum informasi manajemen tidak dapat ditentukan, kebutuhan informasi tersebut biasanya didasarkan kepada kebutuhan manajemen tertentu, sehingga kalau terjadi perubahan kebutuhan manajemen, umumnya sistem manajemen tersebut sulit untuk bisa beroperasi. Menurut Rahmat 2011, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecah masalah. Informasi manajemen yang dibutuhkan oleh manajemen tingkat atas sifatnya kurang formal. Manajemen tingkat menengah disajikan dalam bentuk ringkasan laporan operasi yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan taktis yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan keputusan yang diambil oleh manajemen puncak. B. Alat pengolahan sistem. Yang pertama, otak-otak manusia sangat berperan dalam pengolahan rangsangan yang tertangkap oleh inderanya. Yang kedua, manual. Berawal sejak zaman primitif, manusia telah menggunakan alat bantu manual untuk mengolah dan mengingat sesuatu. Yang ketiga, mekanik muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi. Contohnya mesin ketik, mesin penjumlah mekanik. Yang keempat, elektrik hampir sama dengan mekanik. Yang berbeda adalah tenaga dan penggeraknya menggunakan listrik, misalnya telegraf dan sebagainya. Yang kelima, elektronik merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efisien atau efektif. C. Komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama, ada blok masukan atau input block, yaitu mewakili sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, ada blok model atau model blok, yaitu terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Yang ketiga, ada blok keluaran atau output block, yaitu sebagai produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Yang keempat, blok teknologi atau teknologi blok, yaitu teknologi merupakan tools block dalam sistem informasi. Yang kelima, ada blok basis data atau database block. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan pada perangkat keras, komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang keenam, ada blok kendali atau control block. Bagian pengendalian dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti faktor-faktor alamiah, temperatur, air, api, debu, dan sebagainya, virus sabotase atau hacking, dan sebagainya. D. Komponen sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya, pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada hardware.
Istilah hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat atau device, dan peralatan equipment yang berkaitan dengan pengolahan data. Yang kedua, ada software. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan digunakan untuk pengolahan sumber daya komputer. Ketiga, ada brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer. Yang keempat, ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Yang kelima, ada database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan bagian atau komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Komponen dalam suatu organisasi dapat berupa yang pertama tempat kerja atau workplace, yang kedua SDM operasional, yang ketiga ada budaya organisasi, yang keempat ada kekayaan atau aset, yang kelima ada pengaruh, yang keenam ada tempat kerja atau workplace merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk jasa. Yang ketujuh ada SDM operasional merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi di luar SDM informasi atau brainware. Yang ke-8 ada budaya organisasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Yang ke-9 ada kekayaan atau aset, tangible asset seperti mesin, peralatan, uang, dan sebagainya. Intangible aset, paten, hak cipta, dan seterusnya. Yang ke-10 ada pengaruh. Pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan yang merupakan akibat dari adanya interaksi terus-menerus. Pandangan-pandangan lain tentang komponen sistem informasi Del Yang G menyeratkan adanya komponen satuan-satuan, proses, prosedur, peralatan, dan personil. Dengan demikian, komponen sistem informasi dapat ditinjau komponen fungsi dan komponen visi. Komponen fungsi tersebut antara lain sistem administratif dan operasional, sistem pelapor manajemen, basis data bersama sistem pencarian informasi, sistem manajemen data. Sementara komponen visi sistem informasi manajemen antara lain terdiri dari perangkat keras atau hardware, input unit, CPU unit, output unit, storage unit, dan perangkat lunak atau software, general operating software, general application software, spesialis aplikasi software. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.